Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ketika Anda sudah duduk bersila sekarang kan, nah apalagi yang harus dilakukan? Apalagi? Nah jadi itu waktu itu Sang Buddha kasih saran lagi, instruksi untuk duduk bersila dan posisi badannya ini tegak ya. Tapi dalam hal ini tegak ini tidak tegang, jadi tegak tapi rileks. Nah juga Anda matanya dipejamkan. Nah jadi ini Anda semuanya bisa dah. Bisa kan? Bisa ya, duduk bersila. Ya jadi semuanya pada punya kaki, jadi bisa bersila. Nah Anda sudah bersila dan juga Anda pejamkan mata. Tapi nanti dulu, Anda dengarkan dulu instruksi dulu, nanti baru kita sama meditasi. Nah jadi Anda sudah duduk bersila, badannya tegak, nanti Anda pejamkan mata. Kemudian di dalam meditasi Anapanasati ini terjemahannya apa? Anda tahu nggak? Apa? Perhatian. Kalau Anda baca di suta atau Anda baca di buku, terjemahannya apa? Ya ini, meditasi perhatian pada napas ya. Ya. Nah jadi terjemahan meditasi Anapanasati ini perhatian pada napas. Nah tapi langkahnya itu sebenarnya tidak langsung kepada napas. Jadi orang banyak terjebak sama terjemahannya. Jadi saya meditasi Anapanasati, tapi dia langsung karena terjemahannya perhatian pada napas, dia bermeditasi langsung memperhatikan napas. Seperti itu yang Anda lakukan? Ya, memperhatikan napas ya. Ya, benar Anda lakukan seperti itu? Nah itu salah. Salah. Jadi kalau Anda untuk pemula atau untuk Anda pertama kali memulai, Anda konsentrasi atau perhatian pada napas, Anda tidak akan berkembang dalam meditasinya. Untuk yang pemula ya. Tetapi kalau yang sudah tingkat lanjutan, seorang guru atau seorang yogi atau seorang meditator, dia karena sudah punya parami atau punya kemampuan di waktu yang lampau ataupun yang sekarang, ketika dia memulai meditasi, dia memulai memperhatikan napas, kemudian dia bisa berhasil. Nah itu ada kemungkinan seperti itu. Tetapi Anda harus tahu, memahami bahwa yang diinstruksikan Buddha itu tidak langsung kepada napas. Anda harus mengerti ya. Jadi saya mau kasih ini dulu. Ada 3 hal dalam prinsip. Yang pertama itu Anda harus punya keyakinan. Ya, jadi ingat Anda harus punya sada atau keyakinan atau kepercayaan diri. Ya, jadi Anda mau berlatih ini Anda harus punya keyakinan bahwa saya juga mampu, saya juga bisa gitu. Jadi Anda harus punya keyakinan
Terus yang kedua adalah Anda harus memahami apa? Memahami metode atau langkahnya atau instruksinya. Dan yang ketiga itu Anda harus terus berlatih. Nah, jadi 3 prinsip ini Anda harus pegang. Nah, jadi sekarang Anda punya nggak keyakinan sama Anda sendiri bahwa Anda mampu? Ada nggak? Ada nggak? Mampu untuk belajar Anapanasati? Mampu nggak? Mampu. Anda sekarang Anda udah berlatih berapa lama meditasi Anapanasati? Udah berapa lama? Berapa lama? Berapa lama, Ci? 2 kali ini, Ci? Pertama? Sering. Ya, jadi maksudnya udah berapa lama, misalnya udah 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Misalnya belum berhasil. Nah, Anda kadang misalnya sudah down, udah frustasi. Anda frustasi nggak? Frustasi kan? Iya, Bante, orang saya udah misalnya 10 tahun atau udah 5 tahun, udah 7 tahun, tapi saya belum berhasil, Bante. Nah, Anda harus pahami. Jadi keberhasilan itu ada 2. Yang pertama itu Anda memulainya. Anda udah mulai belum meditasi Anapanasati ini? Sudah. Tadi ada yang jawab 2 kali, sudah berkali-kali, mungkin ada yang beberapa tahun. Jadi Anda sudah memulainya. Terus yang kedua itu Anda terus berlatih. Nah, jadi faktor yang kedua itu Anda terus mengulang atau terus berlatih. Benar nggak yang kedua ini? Benar nggak? Enggak. Iya, meditasinya cuma di sini aja. Di rumah enggak kan? Benar nggak? Jadi kalau Anda mau sukses ya meditasi, ini nggak cukup 1 kali. Jadi mungkin gitu ya, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi itu juga intensif. Nah, tapi kalau Anda misalnya berumah tangga atau Anda sekolah atau kuliah atau bekerja atau ya punya aktivitas di rumah, Anda bilang mungkin 1 hari ada 1 kali duduk, Bante. Tapi itu kadang-kadang. Bisa nggak? Seperti itu. Ya kan? Jadi gimana gitu? Ada punya nggak keyakinan mau berhasil? Ada. Tapi Anda yaitu tidak melanjutkan. Anda bisa berhasil nggak? Enggak. Nah, jadi sekarang Anda harus pahami bahwa latihan ini harus terus diulang. Jadi nanti ketika Anda sudah terbiasa atau Anda sering mengulang, ini jadi kebiasaan. Nah, mungkin ada beberapa orang meditasi ini sudah menjadi kebiasaan. Tapi mungkin sebagian orang dan sebagian banyak orang meditasi ini bukan hal yang penting. Benar nggak? Ya, jadi Anda datang ke sini seperti anggaplah ngeles sama saya gitu. Tapi kalau Anda ngeles, tapi kalau di rumah Anda juga nggak belajar gitu ya, lulus nggak tuh? Enggak. Jadi sama, nanti ketika Anda sudah ngeles di sini, besok atau nanti ke depannya Anda terus lagi mengulang dan mengulang. Karena saya punya pengalaman, saya punya murid-murid gitu ya. Bulan pertama itu kelihatannya tidak menarik. 2 bulan juga belum terlalu menarik. Tapi 2 ketiga itu baru menarik gitu ya. Ada progresnya. Jadi ketika udah 2 bulan 3 bulan baru kelihatan. Nah, kalau Anda
sekarang berlatih atau ngeles sekarang di sini, kok nggak ada kelihatan yang menarik gitu ya. Ya jadi belum waktunya. Jadi Anda harus memahami bahwa untuk melatih meditasi anapanasati ini perlu waktu. Nah itu Anda pahami. Jangan Anda berpikir, misalnya waktu itu juga ada beberapa misalnya dia sudah mengharapkan. Anda mengharapkan nggak mau dapat cahaya? Hah? Mau nggak? Mau ya? Ya mau. Tapi harapan dan harapan ini cuma apa? Cuma omongan, bukan kenyataan. Jadi harapan ini Anda tunda dulu. Jadi Anda yang sekarang perlu pahami bahwa Anda teruslah berlatih. Cahaya itu merupakan hasil dari konsentrasi Anda. Jadi kalau Anda mengharapkan cahaya, konsentrasi Anda ini akan terpecah dengan objeknya. Jadi Anda lepasin semua harapan-harapannya di dalam meditasi itu. Misalnya waktu itu dia bilang berharap karena mungkin teman-teman atau mungkin Anda pernah ikut retret nggak? Pernah nggak? Terus Anda pernah dengar gitu kan, tetangga atau teman-teman sebelah Anda, wah udah ada cahaya katanya. Terus dia yogi ini berpikir, saya juga berharap semoga sekarang nanti pas meditasi saya datang cahaya. Nah, itu benar apa enggak tuh punya pengharapan itu? Salah, benar nggak? Jadi salah kalau Anda meditasi ini punya pengharapan. Semakin Anda melepas, semakin cepatlah Anda dapat. Nah, jadi melepas apa? Melepas ke 5 rintangannya ini. Nah, jadi ketika nanti Anda berlatih meditasi ini, Anda harus bisa melepas 5 rintangan ini. Apa rintangan dari dalam meditasi ini? Yang pertama ini kama canda. Benar nggak? Ya, Anda menyukai kesenangan-kesenangan yang berhubungan dengan kesenangan indria. Terus yang selanjutnya ada rintangan lagi apa? Anda punya niat jahat. Benar nggak? Kadang gitu misal di dalam meditasi Anda terpikir atau muncul. Terus yang selanjutnya Anda akan dihalangi oleh rasa ngantuk atau lamban. Nah, jadi nanti Anda akan dihadapi dengan kelima rintangan. Nah, terus yang keempat apa? Muncul apa? Kekhawatiran. Terus nanti muncul lagi keraguan-raguan. Benar nggak? 5 ini akan selalu ada. Iya nggak? Nah, jadi nanti Anda berperang dengan 5 ini ya. Anda harus siap. Anda nanti waktu meditasi, Anda akan berperang dengan rasa ngantuk. Benar nggak? Anda akan berperang dengan rasa malas ada. Jadi nanti kelima rintangan ini akan menyerang Anda. Tapi ingat bahwa ini semuanya rintangan batin. Nah, terus selanjutnya saya akan memberikan instruksinya ya. Jadi instruksi yang sekarang saya kasih ini sangat-sangat sederhana dan sangat efektif. Sangat-sangat sederhana dan efektif. Tapi tidak instan. Tidak instan. Kalau Anda mau cepat dan instan, nggak bisa untuk meditasi anapanasati ini.
Tapi mungkin karena ada parami atau kama baik dia bisa cepat. Tapi untuk pemula atau untuk yang mau baru berlatih, Anda harus pahami meditasi Anapanasati ini tidak instan. Nah, jadi metodenya sebenarnya sangat-sangat simpel dan sederhana. Jadi saya cuma kasih instruksi yang pertama. Jadi Anda sekarang Anda tutup matanya, terus Anda duduk yang tegak, Anda duduk bersila. Jadi nanti ketika saya selesai instruksi, saya akan keluar sebentar dan Anda lanjutkan meditasi ya. Jadi instruksinya Anda menyadari, menyadari fenomena-fenomena dari ketika Anda menghirup dan menghembuskan napas Anda. Jadi ketika Anda menghirup, Anda menyadari. Ketika Anda menghembus, Anda menyadari. Ada waktu yang lalu dia bilang, saya menikmati. Jadi waktu itu saya pernah kasih instruksi di Purwokerto. Jadi ada beberapa waktu itu kasih tahu dia metodenya itu menikmati. Nah, tapi dalam hal ini Anda harus menyadari ketika Anda menghirup dan menghembuskan napas. Nah, untuk pertama kali mungkin menghirup dan menghembus ini secara alami Anda akan kesulitan. Jadi untuk pertama kalinya Anda menghirup dengan bahasa ininya, dengan attention. Kalau bahasa Indonesia dengan apa ya? Nah, jadi begitu. Ketika Anda menghirup, ketika Anda menghembus, Anda menyadari dengan penuh perhatian. Nah, jadi itulah instruksi yang pertama kali yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi sekarang juga saya cuma kasih cukup instruksi itu. Anda cuma menyadari menghirup, menghembus, sadari itu berulang-ulang. Nanti ketika Anda menghirup, menghembus, Anda tidak perlu memperhatikan napas yang ada di daerah hidung Anda. Jadi Anda menyadari momen-momen ketika Anda menghirup, ketika Anda menghembus, sadari itu dengan rileks. Nah, jadi terus ulang dan ulang. Nah, tapi ketika Anda menyadari itu, mungkin nanti akan muncul pikiran yang mengembara atau pikiran yang tadi diserang dengan 5 rintangan itu akan menyerang Anda. Tapi Anda harus berusaha terus memperhatikan menghirup, menghembus, Anda menyadari dengan penuh perhatian. Nah, jadi Anda lakukan itu dan semoga Anda juga hari ini bisa melakukan yang ini. Jadi Anda sekarang bermulailah untuk berlatih. Ya, semoga Anda bisa berhasil. Ya, sadu, sadu, sadu. Sekarang udah jam 5. Kita tutup acara ODM ini. Jadi sebelumnya saya akan memberikan ceramah Dhamma. Jadi Anda semua datang ke sini karena ada kama baik.
Nah, jadi sebelum saya ceramah, kita sama-sama mengucapkan Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pada sore ini Anda udah capek, udah bosen, udah mau pulang. Tapi sebelum pulang Anda harus punya bekal lagi. Jadi bekalnya apa? Ya, saya cuma kasih bekal. Anda harus terus melanjutkan latihannya. Ya. Jadi Anda satu hari berjuang melawan 5 rintangan tadi. Nah, jadi Sang Buddha ada mengumpamakan tentang pikiran ini. Jadi ada emas. Emas ini ada yang murni, ada yang gak murni. Iya enggak? Nah, jadi pikiran kita ini sebenarnya kalau pikiran kita ini murni ini akan seperti sama seperti emas murni gitu. Tapi pikiran kita ini sekarang ini tidak murni. Jadi emas yang tidak murni ini dia kecampur sama unsur-unsur lainnya. Jadi seperti emas ini kecampur dengan besi, terus kecampur dengan timah, kecampur sama tembaga, kecampur sama timbal, atau kecampur sama perak. Nah, jadi emas ini akhirnya tidak berkilau, benar nggak? Kalau banyak campurannya. Sama, pikiran kita ini banyak kecampur sama 5 ini. Muncul tadi kamacanda, terus biapada, terus muncul juga itu tadi rasa ngantuk, rasa malas, dan juga muncul juga tadi kegelisahan, kekhawatiran, dan yang terakhir muncul juga keraguan-raguan. Nah, ini sifatnya sama seperti tadi, seperti besi, seperti tembaga, timah, dan perak gitu. Jadi 5 ini mengganggu kualitas dari emas ini. Sama, batin kita ini terganggu sama 5 rintangan ini. Tapi kalau Anda terus berlatih, Anda batinnya atau pikirannya ini akan seperti emas yang berkilau, yang mudah dibentuk. Nah, jadi sama nanti Anda berlatih meditasi ini, Anda sedang mengikis 5 rintangan ini. Nah, jadi batin Anda nanti kalau sudah terkikis, batin Anda ini akan bercahaya, akan lentur, mudah dibentuk atau juga akan kuat. Nah, jadi kualitas dari emas juga seperti itu. Kalau emas murni itu mudah dibentuk, bercahaya, dan kuat. Nah, sama pikiran ini kalau Anda terus ke-5 rintangan ini terus Anda kikis, ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, setahun, 2 tahun, 1 kehidupan, 2 kehidupan, 3 kehidupan, dan akhirnya nanti mencapai arahat, baru Anda mengikis total semua kekotoran batinnya. Nah, tapi ya sekarang Anda sudah dalam 1 hari ini Anda sudah berjuang dari pagi jam 8 sampai jam 5 meditasi. Tadi banyak pengalaman-pengalaman dari meditator atau yogi atau yang sedang berlatih. Ya macam-macam, ada yang ngantuk, ada yang pikirannya mengembara, ya ada yang ini itu gitu ya. Semuanya itu normal. Jadi waktu Anda meditasi, Anda pikirannya mengembara gitu. Nah, ini suatu yang normal.
Jadi perumpamaannya ini seperti kera atau monyet. Monyet itu masih liar, masih dari hutan gitu ya. Jadi pikiran kita juga sama, masih liar, masih dari hutan ini. Maksudnya ya kalau di duniawi itu seperti hutan. Terus Anda datang ke sini, itu seperti sudah mau dilatih. Nah, waktu pertama-tama pikiran Anda ini masih liar. Jadi sama seperti monyet itu yang baru tangkap dari hutan, terus dibawa untuk dilatih. Ya bagaimana agar monyet ini bisa diam. Nah, akhirnya si ini orang ini dia kasih tali ke monyetnya itu, ditaliin supaya monyetnya ini nggak bisa lari ke sana ke sini. Nah, tapi waktu awal-awal monyet itu tetap mau lari ke sono, lari ke sini. Tapi lama-lama monyet itu juga akan lelah, capek. Nah, sama ketika Anda berlatih meditasi anapanasati atau Anda berlatih meditasi, pikirannya ini masih liar, masih banyak muncul-muncul yang merintangi Anda. Nah, jadi waktu nanti ke depan ketika ada 5 rintangan ini muncul, misalnya ada muncul ini kamaraga atau nafsu, atau muncul niat jahat, atau muncul ada rasa lamban, atau muncul ada rasa ngantuk, atau ada muncul rasa ini kekhawatiran atau kegelisahan, dan ada muncul juga yang terakhir itu tadi kekhawatiran, kekhawatiran, kegelisahan. Yang terakhir adalah keraguan-raguan. Nah, jadi kelima itu, kelompok itu akan mengganggu lagi kita meditasi. Nah, kalau kita pertama itu harus terima bahwa itu kekotoran batin kita yang muncul. Kita nggak boleh reject, cut gitu. Dia akan serang lebih ini lagi, kayak ini lebih dahsyat lagi gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus terima, accept. Nah, ketika udah di-accept, kita harus ini aware, kita sadari. Nah, misalnya waktu kekotoran batin itu muncul, misalnya ada ini niat jahat, atau ada kebencian, atau ada ini ketakutan atau kegelisahan itu muncul, kita cepat-cepat terima dan sadari bahwa ini adalah kelima rintangan, atau ini disebutnya ini pancaniwarana, atau Anda bahasanya ya ini kilesa saya gitu muncul. Nah, waktu itu kita menyadari bahwa itu kilesa muncul, otomatis alaminya nanti lama-lama dia akan meredah. Nah, waktu itu kita jangan partisipasi. Jadi prosesnya yang pertama itu kita harus terima, sadari, ketahui gitu, dikenali bahwa ini pancaniwarana. Yang terakhir itu harus dilepas. Nah, jadi ketiga ini, langkah ini Anda harus punya gitu untuk mengatasi kelima rintangan ini. Karena mungkin Anda tidak paham, Anda terlibat kayak tadi, misalnya Anda meditasi terpikir planning, atau Anda terpikir masa yang lampau, atau Anda kepikir masalah Anda gitu. Misalnya tadi Anda terpikir Anda merasa bersalah, atau Anda terpikir Anda ya punya sesuatu yang harus diberesin. Nah, waktu itu semuanya itu yang muncul hanya sebagai rintangan batin. Jadi ketika Anda nanti berlatih lagi, Anda harus bisa fokus dengan latihannya itu menyadari breathing in and breathing out, breathing in, breathing out. Nah, jadi ketika Anda mengulang, menyadari terus-menerus breathing in, breathing out, nanti lama-lama batinnya ini akan memokus kepada napas. Nah, waktu itu kita tidak langsung ambil dulu fokus atau perhatiannya itu kepada napas. Biarin semuanya ini berjalan alami. Anda menghirup, menghembus terus
semakin memusat batinnya ke napas, tapi terus Anda mengikuti, menghirup, mengembus, lama-lama batin ini akan ini dengan napas akan, bahasa yang tadi ada umumnya nyantel atau fixing bahasa di Wisuddhimagga. Dan nanti ketika udah fixing, batin kita ini akan memegang napas. Nah waktu itu kita tetap tunggu dulu, tetap menyadari menghirup, mengembus, breathing in, breathing out. Nah nanti enggak lama batin kita ini akan tenggelam sama napas. Nah waktu kita udah tenggelam sama napas, baru perhatiannya itu di hadapannya. Jadi di hadapannya itu yaitu di napasnya. Nah jadi ada beberapa langkah yang Anda harus ini ketahui. Tadi saya udah kasih tahu, yang pertama adalah Anda punya keyakinan. Kedua, Anda harus memahami. Yang ketiga, Anda harus berlatih, berulang dan berulang. Jadi ketika Anda berlatih, Anda tidak progres atau Anda tidak berkembang, akan muncul kebosanan, ya kepercayaan diri akan menurun gitu ya. Tapi kalau Anda berhenti di jalan, Anda tidak akan nyampe. Tapi kalau Anda terus, biarpun ya bosan, sakit, ya malas, semuanya muncul, Anda terus melatih gitu, berlatih dan berlatih. Suatu saat keberhasilan akan ada di hadapan Anda. Jadi kalau hari ini Anda berlatih 1 hari, hasilnya cuma ya enggak ada, ya semua ini perlu waktu gitu. Jadi nanti mungkin kedepannya Anda luangkan waktu retret yang panjang gitu. Waktu itu Anda baru melihat perkembangan dari bulan ke bulan, bukan hari ke hari ya. Dari bulan ke bulan baru kelihatan jelas. Di bulan pertama kayaknya sama, kayak dulu guru saya bilang seperti recorder diputer, seperti radio diputer katanya, atau recorder diputer. Apa maksudnya? Kalau tiap interview begitu dan begitu lagi, sama lagi kan. Kadang bagus, kadang nggak bagus, kadang begini, sama gitu pola laporannya gitu. Nanti nggak bisa konsentrasi, nanti pikirannya mengembara, nanti ini itu gitu. Nah ini semuanya untuk tahapan ini di awal memang seperti ini. Tapi kalau Anda terus berlatih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda tekun, Anda juga punya teknik yang tepat, dijamin Anda bisa berhasil gitu ya. Jadi Anda perlu luangkan waktu yang lama. Jadi waktu saya masih juga umat awam, ya begitu, bolong-bolong. Jadi waktu masih kuliah saya suka ikut ini, teman saya suka ngajak ke wihara Meta di Palmerah. Tiap malam Rabu ada meditasi sama-sama 1 jam, terus nanti bantainya ceramah. Ya kita sering datang beberapa kali gitu saya, dan juga teman-teman saya aja. Terus kemudian ya ke depannya ada lagi retret dari Thailand, ya dari Myanmar gitu. Terus juga ikut yang lain kayak Goenka, terus yang lain juga ikut, ada Vipassana juga. Tapi ya begitulah, ya kadang benar waktu kita setelah retret beberapa hari ya, tapi kesononya bablas lagi. Nah jadi memang perkembangan batin kita ini perlu waktu ya, nggak instan. Jadi seperti Anda sekarang hari ini seperti kursus singkat sama saya gitu ya. Tapi kursus singkat ini nggak cukup 1 hari, tapi cukup 1 hari untuk instruksi. Tapi untuk Anda berpraktek ya perlu waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau berapa bulan gitu. Nah jadi Anda jangan berhenti waktu nanti pulang atau ke depan gitu misalnya, Anda jangan berhenti di sini. Tadi
Ya bagus, ada pengalaman-pengalaman yang bagus beberapa yogi ya. Cuma terusin aja gitu ya. Nah jadi kalau yang perkembangannya ini sekarang belum ada, Anda jangan menyerah gitu. Seperti perjalanan Anda mau ke mana ya? Dari sini mau ke Cibodas. Nah mau ke Cibodas itu enak nggak di Cibodas? Enak kan? Misalnya di Cibodas enak. Sama meditasi itu kalau udah di puncaknya enak. Tapi kalau sekarang Anda masih di jalan, misalnya di Jakarta macet, kesel nggak Anda? Bosen nggak? Sama seperti itu. Tapi kalau Anda sudah nyampe puncak pas, wah udah deket nih, enak gitu ngelihat pemandangan yang bagus, menarik. Bosen nggak? Udah nyampe di Cibodas. Sama, ketika awal Anda mau ke Cibodas itu Anda lewat Jakarta macet, Anda juga bosen, Anda juga kesal gitu ya. Mungkin sama kayak Anda tadi meditasi, bosen, kesel, ngantuk, yang semuanya yang buruk-buruk. Tapi kalau Anda terus melanjutkan besok ke depannya terus meditasi ini membahagiakan. Jadi kebahagiaan yang paling tinggi itu apa? Anda tahu nggak kebahagiaan yang paling tinggi itu? Iya, iya kebahagiaan yang tertinggi itu nibbana. Tapi tahu nggak Anda cara untuk ke nibbana? Iya, belum tahu Bante. Nah jadi Sang Buddha tak tahu nggak Sang Buddha? Tahu. Nah jadi ada jalan menuju nibbana. Ada nggak? Nah jadi ada jalannya. Sang Buddha udah kasih tahu apa jalannya. Jalannya itu ada 8 unsur, bener nggak? Yang pertama apa? Pandangan benar, ya nggak? Terus kedua, Anda punya pikiran benar. Terus yang ketiga, Anda punya ucapan benar. Anda punya perbuatan yang benar. Terus, Anda punya mata pencaharian yang benar. Terus, apa lagi? Anda punya usaha yang benar. Terus, apa lagi? Nah, jadi yang terakhir itu ada sama samadhi. Jadi konsentrasi benar. Nah, jadi yang 3 aspek terakhir ini usaha benar. Terus apa lagi? Perhatian benar, ya enggak? Terakhir baru konsentrasi benar. Nah, jadi ke-8 faktor ini akan menuntun ke nibbana. Nah, jadi Anda sekarang berlatih untuk konsentrasi benar. Anda berlatih untuk ke nibbana enggak? Berlatih enggak? Berlatih. Jadi waktu Anda sekarang ini datang ke sini untuk ODM, untuk berlatih konsentrasi yang benar, Anda sudah memenuhi 1. Sebenarnya enggak 1. Anda tadi berlatih konsentrasi benar. Tapi Anda juga punya usaha benar enggak? Anda punya perhatian benar enggak? Anda punya ucapan benar enggak? Anda tadi punya perkataan yang benar, ucapan benar, dan perbuatan benar enggak? Terus Anda juga punya ya mata pencarian di sini kan Anda enggak melanggar. Anda benar enggak? Nah, terus Anda tadi juga Anda punya pemikiran juga benar. Nah, terus juga Anda punya pandangan yang benar. Nah, jadi proses dari 8 unsur ini ketika Anda berlatih meditasi ini akan mengkondisikan 8 faktor ini. Nah, tapi karena Anda tidak memiliki banyak parami, Anda tidak mencapai nibbananya. Benar nggak? Iya, kalau Buddha memang sudah waktunya, udah saatnya.
Berapa Buddha harus kumpulin? 4 sangkya 100.000 ya, kalpa. Nah jadi beliau sudah berjuang mengumpulkan parami sebesar itu. Nah tapi saya mau tanya ke Anda sekalian, apakah Anda sudah terkumpul 100 kalpa? Nah jadi kita nggak tahu berapa yang banyak kita sudah kumpulkan. Yang penting bukannya kita sudah berapa banyak yang sudah kumpulkan. Yang penting Anda sudah di jalan yang benar, itu yang penting. Jadi sekarang Anda datang ke ODM, mungkin hari ini ada acara atau mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Tapi Anda mungkin berpikir lebih baik ODM gitu. Benar nggak? Ada nggak? Kepikir situ. Saya nggak mau urus duniawi dulu, saya mau ke spiritual gitu. Ada nggak yang kepikir itu? Bener nggak? Bener. Jadi Anda gitu ya, nanti mau meninggal, yang dibawa baju, mobil, rumah, anak, istri, atau apa yang dibawa? Mobilnya dibawa. Jadi apa yang dibawa? Yang Anda bawa itu kebajikan dan kejahatan Anda, benar nggak? Jadi kebajikan dan kejahatan atau keburukan Anda yang akan membawa ke alam-alam berikutnya, iya nggak? Misalnya Anda sekarang terlahir jadi manusia, penyebab utamanya itu karena kusala kama. Nanti kalau Anda sudah belajar Paticca Samuppada, nanti ada memahami bahwa saya terlahir jadi manusia lagi ini karena kusala kama. Mungkin dulu saya berdana, mungkin saya dulu menjalankan sila, mungkin saya dulu bermeditasi. Jadi beberapa dari kusala kama itu. Jadi Anda sekarang terlahir jadi manusia ini penyebabnya karena siapa? Ya karena kusala kama. Nah jadi baik dan buruk bukan dari siapa-siapa. Dari siapa? Dari Anda sendiri. Nah jadi semuanya ini bertanggung jawab dengan karmanya sendiri. Berhubungan dengan karmanya sendiri. Terlahir dengan karmanya sendiri. Baik dan buruk itulah yang akan diwarisi. Benar nggak? Nah jadi sekarang Anda sedang mengumpulkan karma baik nggak? Nah jadi Anda sekarang sedang mengumpulkan dan juga Anda sedang berlatih. Nah waktu-waktu nanti Anda mau meninggal, sebelum meninggal lah, mungkin ada nanti yang sekarang masih muda nggak kepikir. Waktu itu kita sering ngobrol saya dengan biku lain, dengan teman saya. Dia sempat kepikir yang bagus itu ya. Padahal bantenya sudah punya anak, istri. Tapi waktu cerita-cerita dia kepikir gitu. Waktu itu ya orang-orang gitu misalnya anak atau orang tua gitu ya. Orang tuanya ini membesarkan anaknya. Nah waktu anaknya waktu orang tuanya sudah ya nggak bisa apa-apa gitu ya, cuma bisa tinggal di rumah. Waktu itu anaknya ya cuma kasih apa? Kasih tempat tinggal, kasih apa lagi? Makanan, ya kasih pembantu atau kasih perawat. Nah waktu itu ada gitu misalnya kayak di Ancol, ada rumahnya besar tapi ya agak kuno-kuno gitu. Nah nanti di situ anaknya kasih CCTV. Jadi papanya atau mamanya itu bisa terkontrol sama CCTV.
Nah, kadang-kadang mama papa anaknya ini datang ke situ untuk lihat. Nah, waktu itu mungkin papanya juga sedih nggak, mama papa? Sedih nggak? Sedih nggak? Jadi apa pengalaman dari ini? Anda misalnya yang sekarang gitu masih di usia-usia yang masih sehat, mampu, Anda membesarkan anak, Anda membesarkan ya keluarga Anda, tapi apa balas jasanya ketika Anda sudah tua? Enggak kan dibalas dengan lebih baik, benar enggak? Benar enggak? Anda kepikir enggak? Iya, jadi Anda berjuang nyari uang, Anda berjuang nyari harta, Anda berjuang nyari kekayaan, tapi ketika nanti Anda tua, apakah itu yang bisa membantu Anda? Bisa enggak? Bisa, tapi tidak begitu bermanfaat besar gitu ya. Yang bisa membantu Anda itu ini, meditasi. Benar nggak? Jadi Anda yang mumpung masih kuat dan sehat, Anda tekunin dari sekarang. Jadi waktu nanti Anda usia udah 60 lebih, Anda udah nggak bisa apa-apa, Anda di rumah, Anda meditasilah sepanjang hari itu. Atau Anda luangkan beberapa waktu untuk meditasi. Hidupnya akan jauh-jauh lebih bahagia. Nah, makanya sekarang mumpung masih belum telat, bener nggak? Orang nggak kepikir, oh saya cari uang yang banyak buat anak, istri, keluarga. Tapi pas kita sudah berusia 60, masalah ini akan terus. Misalnya nanti orang tua gitu punya anak. Ya nanti anaknya sudah besar, dia berkeluarga. Nanti mama, papanya suruh ngurus cucunya. Enggak, habis-habis jadinya. Tambah kerjaan. Nah jadi sebelum Anda itu nanti dibudakin sama anak lagi, Anda sekarang rajin-rajinlah, tekun-tekunlah berlatih meditasi. Jadi waktu nanti Anda sudah pensiun, saya mau meditasi, bukan mau sibuk-sibuk ngurus anak cucu lagi. Tapi umumnya seperti itu enggak? Ya enggak? Waktu itu juga mama saya sebelum meninggal juga masih ada ini ya. Jangan mati dulu maksudnya. Saya mau cucunya juga menikah gitu ya. Ada ya kayak gitu ya. Pemikiran orang tua ya. Sangat-sangat kemelekatan sama ya anak, sama cucu juga gitu ya. Nah, jadi mungkin Anda ke depan juga sama seperti itu, kepikir. Tapi kalau Anda sekarang ini punya bekal waktu nanti usia udah pensiun, udah umur 55 atau sebelum 60, Anda tekun meditasi. Waktu itu nanti Anda sering juga retret atau Anda sering sudah di rumah gitu aktivitas, misalnya bangun pagi ada kebaktian pagi, terus Anda meditasi 1 jam atau 1 jam lebih, terus rutinitas seperti biasa, misalnya ya perempuan bisa masak atau bisa bantu-bantu gitu. Nah nanti ada waktu sore atau siang atau malam Anda pakai lagi meditasi. Anda punya planning nggak seperti itu sekarang? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Nah kalau ada bagus. Kenapa? Banyak orang-orang ini tidak memikir sampai ke depan sana. Orang hanya cari uang materi gitu ya. Pas sudah nanti ya, Anda sekarang berjuang mencari uang gitu ya misalnya. Nanti Anda sakit, hartanya habis buat ke rumah sakit. Iya enggak?
Jadi Anda lupa gitu. Tapi Anda sekarang juga punya tanggung jawab, bener nggak? Ya misalnya yang berkeluarga, kalau di luar negeri itu usia 18 tahun anaknya itu udah dilepas. Tapi kalau di Indonesia sampai anaknya punya anak gitu ya, masih diituin ya, masih di apa? Dikhawatirkan. Nah, jadi seperti itu. Apalagi ya orang Chinese gitu ya. Kemelekatannya kuat. Nah, jadi apa? Kemelekatan ini sangat-sangat membahayakan. Jadi Anda tadi lagi berdana makan siang, saya pernah cerita tentang ada suami istri, suaminya ini bisa lihat makhluk yang tak tampak dengan orang-orang biasa. Jadi waktu itu si suami istri datang ke tempat ini berkabung si istri punya papa. Jadi ke mertuanya. Nah, mertuanya itu kan meninggal waktu itu. Ada di peti. Waktu itu si suami ini bisa lihat. Waktu itu si suaminya si ini papanya yang meninggal itu juga mau lihat apa yang di dalam itu. Waktu itu nggak bisa katanya. Nah waktu itu ada lagi proses upacara dari Mahayana puterin mayat. Nah waktu itu si ini si papanya ini yang udah meninggal juga ikut-ikutan mengelilingi mayat. Nah jadi waktu itu papanya itu kemungkinan jadi peta atau jadi hantu. Nah jadi banyak. Nah terus waktu itu dia tanya lagi, yang dipoto itu ada nggak? Ada. Yang dipoto itu ada nggak? Ada gitu. Terus yang lain ada nggak? Oh udah nggak ada. Nah jadi umum ya, yang ada di rumah kita ini mungkin ya leluhur kita atau saudara-saudara kita gitu ya, yang jadi hantu atau jadi peta. Nah nanti kasus ini jangan terulang lagi, bener nggak? Iya, jangan terulang lagi. Nah maksudnya kalau Anda terulang lagi nanti Anda jadi peta, mau nggak? Nah jadi makanya sekarang Anda ikut ODM, Anda ngeles lah bahasa ininya ngeles. Orang-orang ngeles bahasa Inggris, ngeles bahasa Mandarin, ngeles ini itu. Anda hari ini ngeles di ini PAOK Center Dhamma apa? Damas Garawa Salah. Ya Anda ngeles hari ini pukul 8 sampai pukul 5 ngeles meditasi Anapanasati. Nah jadi kayak orang ngeles ya, Anda ngeles, kalau Anda nggak belajar lagi Anda lulus nggak? Sama sekarang hari ini Anda ngeles sama saya 1 hari, besok Anda nggak ulang lagi, berhasil nggak? Enggak. Jadi ya saya cuma nyaranin Anda ketika nanti pulang dilanjutin lagi. Dan waktu melanjutkan ini jangan tergesa-gesa, bertahap ya. Waktu tadi saya kasih instruksi cuma menyadari menghirup, menghembus, menghirup, menghembus. Anda jangan menganggap menghirup, menghembus ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Tadi saya sudah kasih tahu ke yang lain, ternyata connect. Dengan Anda menyadari menghembus, lama-lama Anda menjadi fixing. Nah, waktu udah fixing nanti Anda jadi sinking. Nah nanti udah sinking baru Anda ini fokus sama ini di hadapannya. Jadi ke touching pointnya. Nah jadi ada beberapa ya yogi yang salah, dia langsung ke touching point. Nah jadi akhirnya dia banyak masalah 4 elemen, jadi keras, sakit. Nah tapi kalau Anda coba merubah dari pola yang salah,
ulang dari breathing in, breathing out, atau dari menghirup, mengembus, ulang dan ulang dan ulang. Nah, nanti sekitar 45 menit atau 1 jam Anda akan mengalami perubahan, yaitu batinnya itu akan terfokus di napas. Nah, waktu itu tetap menyadari menghirup, mengembus. Lama-lama batinnya ini akan nyantel, atau bahasa ininya fixing. Nah, waktu udah fixing, nggak lama dia ada sinking atau ada tenggelam. Nah, waktu tenggelam barulah Anda ke touching point-nya, atau Anda konsentrasi di hadapan di sini. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang Anda harus lalui. Langkah atau proses kerjanya itu dari breathing in, breathing out, dari menghirup, mengembus. Nah, itu di setiap Anda kali memulai, lakukan itu dan jalani seperti alami. Jadi Anda tidak boleh lompat langkahnya. Kalau Anda lompat, nanti Anda tidak akan dapat momen-momen yang progres atau kemajuan. Nah, jadi Anda berlatih anapanasati ini ada banyak tahapan. Nah, jadi nanti di rumah Anda ulang. Waktu mungkin hari ini masih semangat enggak? Semangat enggak? Besok semangat enggak? Semangat enggak? Ah? Semangat. Baru hari pertama semangat. Hari kedua semangat. Hari ketiga terus semangat. Hari ketujuh biasanya waktu itu juga sama saya. Waktu pulang retret dari Goenka, rajin meditasi misalnya. Udah seminggu berkurang dan akhirnya lupa. Sama nggak sama Anda sekalian? Sama. Nah, makanya nggak cukup yang namanya semangat. Ya semangatnya cuma kayak soda gitu kan. Cuma bertahan 1 minggu. Mungkin bulan tahun depan Anda udah lupa lagi yang namanya meditasi. Tapi tadi saya sudah ya ada laporan meditasi. Saya sudah tiap hari Bante meditasi, yaitu bagus banget. Tadi ada yang bisa 2 jam gitu kan, duduk bersila gitu. Nah, jadi harus seperti meditasi ini sebagai suatu kebutuhan. Jadi Anda makan sehari berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Bantenya? 2, ada yang 1 juga kan misalnya. Nah, jadi sama meditasi Anda berapa kali? Anda meditasi berapa kali sehari? Ayo jawab yang jujur misalnya. 2, ada tadi misalnya pagi sama malam. Iya enggak? Tapi waktu pagi dan malam itu sudah enggak efektif. Karena terlalu pagi. Waktu meditasi jam 5 atau masih kepagian. Meditasinya meditabo. Meditasi juga bobo gitu. Nah, jadi waktu meditasi juga harus diperhatiin. Waktu kita misalnya setelah makan kayak tadi jam 8, ngantuk enggak meditasi? Ya, saya lihat tadi ada yang ngantuk-ngantuk. Bener enggak? Nah, jadi waktu kita setelah makan normal kalau kita meditasi ngantuk. Karena waktu itu kita di otaknya kekurangan oksigen. Jadi waktu itu oksigennya ini dibawa sepenuhnya untuk ke pencernaan. Jadi Anda perlu luangkan waktu setelah makan minimal ya 2 jam lebih supaya
waktu itu pencernaannya sudah selesai mencerna makanannya. Nah jadi waktu kita meditasi nggak berat. Nah jadi nanti ke depannya Anda harus bisa atur jadwal meditasi Anda. Jadi kalau yang sibuk, Anda tetap harus luangkan waktu. Misalnya Anda dagang, saya mau tanya, dagang itu tiap menit atau tiap jam rame nggak? Enggak. Mungkin pagi-pagi jam 8, setengah 9 belum ada yang datang kan? Nah waktu itu daripada Anda main HP atau Anda buang waktu gitu sibuk-sibukan, coba Anda meditasi setengah 9 sampai setengah 10. Waktu Anda tunggu di toko atau Anda di rumah, duduk sambil santai, menghirup, mengembus, menghirup, mengembus. Lama-lama Anda latih ini sehari, 2 hari, jadi kebiasaan. Nah waktu udah kebiasaan ini, nah ini jadi kebiasaan yang baik. Jadi cobalah Anda polanya diubah. Meditasi ini sebagai kebutuhan saya. Kebutuhan untuk batin saya. Jadi Anda jangan lupa sama meditasi ini. Jadi nanti kalau Anda berkembang meditasinya, meditasi ini menyenangkan. Tapi untuk awal-awal cuma membosankan karena objeknya ini tidak menarik. Nah, tapi kalau Anda terus melatih, nanti tadi kayak emas tadi. Waktu emas itu terus yang tadinya awalnya banyak masih besinya, masih banyak timahnya, masih banyak tembaganya, masih banyak juga perak atau yang lain, emas itu tidak mengkilap. Nah tapi ketika Anda misalnya seperti perancin emas itu, Anda buangin tuh besinya, Anda buangin lagi timahnya, Anda buangin lagi tembaganya, Anda buangin lagi misalnya perunggunya, Anda buang lagi peraknya. Nah emasnya itu akhirnya murni 100%. Bening nggak? Bening nggak? Bening nggak? Bening. Sama nanti batin Anda juga bening. Ketika nanti Anda tutup mata, di hadapan Anda sudah bening. Apa? Muncul apa? Ya muncul ini. Apa? Muncul apa? Ya bahasa ininya muncullah sinar kebijaksanaannya. Nah jadi ketika Anda sekarang mungkin belum muncul. Tapi kayak emas itu digosok atau dihilangkan atau dilebur. Nah sama sekarang ini Anda latih konsentrasi ini dalam proses melebur. Yang tadi emas itu yang masih banyak besinya atau banyak timah atau kotoran lainnya. Nah waktu kita meditasi ini sedang meleburnya. Melebur apa tadi? Kelima rintangannya ini. Nah jadi nanti kalau batinnya ini sudah bersinar atau punya kebijaksanaan atau punya sinar kebijaksanaannya, dia akan melihat fenomena apa adanya. Nah jadi buat apa sih kita meditasi? Anda udah tahu belum? Buat apa saya meditasi? Hah? Anda punya tujuan datang ke sini mau ngapain? Coba saya tanya dulu. Mengikis kekotoran batin, apalagi? Belajar meditasi, apalagi? Mengumpulkan kusala, melatih konsentrasi, apalagi? Jadi tujuan Anda ke sini kan untuk berlatih meditasi kan? Nah dalam proses ini, ya hari ini mungkin tidak banyak perkembangan, ya enggak? Ya baru 1 hari.
Iya nggak? Coba kalau kita besok meditasi lagi sampai 2 bulan, 3 bulan, ada nggak hasilnya? Ada nggak? Sama-sama lagi nih, sama jamnya. Berhasil nggak nih? Ada kemungkinan berhasil, benar nggak? Iya. Kenapa? Karena dalam proses seperti melebur itu, bisa nggak 1 hari selesai? Nggak bisa. Perlu lama kan? Sama. Kayak sekarang Anda 1 hari, Anda selesai nggak nih? Enggak. Jadi sama. Nanti kalau bisa saya saranin Anda ikut lagi ya seperti ngecas. Iya nggak? Tadi ada bilang 1 tahun bisa 3 kali untuk meditasi atau retret. Cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Setahun 3 kali, berarti misalnya tiap 4 bulan sekali. Cukup apa enggak? Belum cukup. Nah, waktu Anda dalam 1 tahun, Anda luangkan cuma 3 kali. 3 kali misalnya 1 kalinya 10 hari. Berarti Anda luangkan waktu 1 bulan kan? Nah, tapi waktunya terputus. Ini sangat-sangat ya cuma buang-buang waktu gitu ya. Lebih baik Anda fokusin dulu, misalnya retret 2 bulan, 3 bulan, stop dulu kan. Waktu itu murid saya, dia itu udah sampai yang pertama 2 bulanan gitu di Cibodas. Terus ke Batam 2 bulanan setengah. Waktu di tempat saya terakhir, saya udah pesan lagi nih, udah 2 bulan setengah. Tapi waktu itu saya bilang, ini ada polanya nih. Di 2,5 ini Anda akan pulang. Biasanya ya, gitu. Jadi waktu itu saya mengingatkan gitu. Tapi akhirnya jadi bablas, 2,5 bulan berlalu, 3 bulan, 4 bulan. Nah, jadi di waktu-waktu terakhir baru ada perkembangan-perkembangan. Nah, jadi Anda waktu cuma 10 hari, tapi Anda juga keputus, ya Anda seperti merestart lagi, ulang lagi, restart lagi, ulang lagi. Bisa nggak berhasil? Bisa nggak? Nggak berhasil. Ya buktinya ada sekarang, ada sendiri. Bener nggak? Ya saya Bante udah sering retret, udah 2 tahun. Gitu misalnya. Ikut Bante ini, Bante itu, atau ikut retret di sini, di Cibodas, di mana gitu. Tapi kok tadi hasil interview nggak ada yang yang apa spesial banget gitu ya. Kenapa? Ayo. Apakah Anda yang salah atau yang salah yang salah? Hah? Saya yang salah apa atau Anda yang salah? Ya, jadi Anda sendiri yang tidak menekuninya. Tapi kalau Anda nanti ke depan menekuninya, ya ada kemungkinan untuk berhasil. Jadi saya cuma kasih motivasi, Anda teruslah berjuang. Karena semuanya ini adalah tidak kekal atau berubah. Jadi hari ini Anda semangat, besok masih semangat. Tapi 2-3 hari kemudian Anda akan tidak semangat lagi. Benar nggak? Nah, jadi sifat alaminya itu semuanya akan berubah. Tapi kalau Anda punya apa? Punya apa? Enggak. Ya punya apa? Ya pertama Anda punya aditana. Setiap hari saya mau meditasi gitu. At least ya 1 jam atau kurang atau lebih gitu ya. Anda harus beraditana dulu.
Nah, tapi Anda cuma ngomong berarti tanah besok saya mau meditasi. Besok Anda sibuk atau Anda lupa. Udah malam baru Anda ingat. Terus Anda meditasi, tapi cuma meditasi sambil ketiduran atau meditabo. Besoknya lagi hari Senin. Anda sudah bekerja, udah capek. Bilang lagi besok, 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 besok. Jadi enggak. Jadi waktu itu ada perumpamaan seperti kodok rebus. Tahu nggak Anda pernah cerita kodok rebus? Ada? Pernah dengar? Jadi ada kodok rebus. Kodok rebus itu ini. Nah, jadi waktu pertama kodok itu kan dia nyemplung ke kuali atau ke panci. Dia seneng kan? Seneng nggak? Waktu itu kodoknya wah seneng gembira. Lama-lama kan karena panci ini udah ada apinya, dia bilang enak, enak, enak. Nggak lama apinya itu membakar airnya kan? Lama-lama anget kan airnya? Ya enggak? Kodoknya tetap masih seneng. Ya enggak? Dia lupa. Akhirnya apa? Apinya makin membesar, airnya semakin memanas. Apa? Akhirnya kodoknya mati. Sama kayak Anda berlatih ini. Anda awalnya nanti gitu ya. Udah Anda semakin lupa, Anda tinggalin. Sama jadi perumpamaan Anda ini seperti kodok rebus. Jadi tolong gitu ya, waktu nanti besok ke depan gitu, Anda bilang jangan nanti, sekarang saya harus meditasi gitu ya. Jangan bilang nanti dah sore. Sore sibuk. Nanti pas udah sore bilang nanti malam. Malam lupa atau ketiduran. Masih ingat besok dah pagi. Besok pagi Anda nggak bangun pagi. Anda cepat-cepat kerja atau Anda bekerja. Besok lagi nanti siang dah. Anda sibuk dengan pekerjaan. Bilang lagi nanti dah sore gitu. Sore nggak bisa. Bilang lagi malam. Jadi cuma nanti. Nah itu ini Anda tidak akan berhasil. Nah jadi ada Sang Buddha kasih tahu 2 faktor orang mencapai kegagalan. Jadi ada 2 faktor orang itu mencapai kegagalan. Apa? Yang pertama itu dia tidak pernah mencoba. Nah, tapi ada dia mencoba, kayak Anda sekarang mencoba hari ini atau kemarin-kemarin meditasi. Tapi Anda tidak mengulang. Nah, kalau Anda tidak mengulang, Anda akan mencapai apa? Kegagalan. Nah, tapi Sang Buddha ada 2 lagi untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama itu memulai. Nah, jadi ketika Anda sekarang sudah memulai meditasi, sudah dikasih instruksinya, Anda kerjain lagi di rumah, terus nanti Anda ke depan, Anda terus mengulang. Nah, nanti suatu saat cerita pengalaman meditasi Anda ini akan indah. Mungkin tadi saya mendengar dari laporan itu nggak ada yang indah gitu ya. Tapi mungkin 1, 2, 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, Bante saya udah ada Patibhaga Nimitta gitu kan. Jadi waktu itu saya tanya, waktu itu saya ada yogi, saya tanya, waktu itu yogi ini sudah konsentrasinya bagus. Saya korek-korek, ternyata dia di 2015 itu sudah berlatih. Tapi waktu itu dia pindah sono, pindah sini, ketemu guru ini, ketemu guru itu. Tapi dia ada latih. Waktu itu karena dia sudah punya anaknya sudah
lulus kuliah, terus dia balik lagi kan ke negaranya, ke Indonesia. Kemudian dia waktu itu juga suaminya meninggal karena kecelakaan. Nah waktu itu terus dia latih meditasi di rumah. Nah waktu ada kesempatan waktu itu dia ini sudah ada konsentrasi. Nah jadi waktu itu dia bisa berkembang meditasinya. Nah jadi perlu waktu 4 tahun. Kalau Anda sekarang mulai dari hari ini 2019, 2002 berapa? 2003 atau 2025 dah. Anda punya misalnya konsentrasi atau Anda punya patibaga. Anda ini enggak bahagia enggak? Bahagia apa enggak? Bahagia. Jadi dalam meraih kebahagiaannya ini Anda harus berjuang, benar gak? Jadi jangan seperti kodok rebus itu, nanti dulu. Kan kodok rebus bilang nanti dulu masih enak. Kebakar sama air panasnya, mati. Sama kita juga lagi latih ini, nanti dulu. Akhirnya kebakar sama rasa males, bener nggak? Kebakar rasa males, kebakar rasa apa lagi yang mengganggu Anda. Jadi Anda lupa total meditasi. Jadi tadi juga Anda bilang ya dari dulu sudah meditasi gitu ya, tapi sekarang mungkin nggak terlalu intensif gitu. Nah jadi tolong jadi kebiasaan. Kalau meditasi ini jadi kebiasaan, Anda duduk berapa menit, Anda sudah dapat momen tenang gitu ya. Hidupnya sehari-hari akan terasa lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu ada di mana? Kebahagiaan itu ada di mana? Ada di rumah, atau ada di mobil, atau ada di handphone, atau ada di luar negeri, atau ada di mana? Jadi kebahagiaannya itu sebenarnya ada di dalam batin Anda, benar nggak? Jadi Anda misalnya ya daripada buang waktu atau Anda pergi ke sana ke sini nggak jelas, cuma hari-hari ya nggak jelas kerjaannya, lebih baik Anda duduk di rumah meditasi, terus Anda nanti konsentrasi. Nah nanti lama-lama ini jadi kebiasaan. Nanti ketika Anda memiliki konsentrasi yang lebih dalam lagi, Anda akan menemukanlah nanti kebahagiaan. Nah jadi dari kebahagiaan meditasi, ini kebahagiaan yang dari dalam. Ya jadi Anda teruslah berlatih. Jadi jangan berhenti hari Sabtu ini tanggal 14 Desember 2009, tapi Anda besok Anda terus mengulang, berlatih terus, pasti nanti juga akan sampai. Kalau Anda di kehidupan ini belum sampai, mungkin di kehidupan akan depan Anda bisa sampai. Jadi Anda punya bekalnya ini enggak akan ini sia-sia. Mungkin kehidupan ini Anda belum berhasil, tapi mungkin di kehidupan 2, 3, atau 4, atau 5, atau 10 kehidupan Anda baru berhasil. Tapi Anda sudah mengumpulkan. Nah jadi semuanya ini tidak instan. Perlu waktu, perlu pengorbanan, perlu kesabaran. Jadi kesabaran ini sangat-sangat senjatanya. Jadi seorang samana atau seorang petapa itu kesabaran adalah senjatanya. Nah jadi ketika Anda berlatih, Anda bilang nggak ada perkembangan, atau Anda mungkin belum ada
yang didapat begitu signifikan. Nah, waktu itu Anda harus sabar karena semuanya ini tumbuh dengan alami. Ketika nanti dia sudah mengakar, dia enggak langsung berbuah, enggak? Ya enggak? Waktu itu pohon itu akan mengakar dulu ke bawah. Waktu itu kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sama ketika Anda meditasi sekarang, kok saya rajin tiap hari latih, kok enggak ada hasilnya? Sama seperti pohon itu, kok buah itu enggak ada hasilnya? Nah, waktu itu di tempat saya ada buah alpukat, pohon alpukat. Mungkin 2015 atau 2014 atau tahun berapa gitu ya. Waktu itu pohon itu masih kecil, ya masih belum ada buah. Tahun 2017 belum ada buah. 2018 belum ada buah. 2019 baru ada buah. Buahnya juga belum banyak, belum lebih dari 20, mungkin kurang dari 10. Sama kayak Anda berlatih meditasi. Saya sudah berlatih 2 tahun misalnya. Kok progresnya nggak ada ya? Nah, kenapa? Karena perlu waktu, perlu proses yang alami. Nah, tapi kalau Anda terus melanjutkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin di tahun-tahun itu Anda mencapai keberhasilan. Jadi Anda sebagai perumah tangga ya, Anda akan sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Benar enggak? Yang bekerja dia sibuk dengan pekerjaannya, dia yang dagang sibuk dengan urusan dagangnya, dia yang apalagi? Yang berumah tangga, ibu rumah tangga sibuk ngurus anak, ngurus ini suami dan semuanya gitu. Tapi Anda jangan lupa satu itu, jadikanlah meditasi ini kebutuhan Anda, untuk bekal Anda gitu ya. Jadi sekarang cukup dari saya. Anda juga udah capek, udah mau pulang, Anda juga mau ada urusan yang lain. Jadi saya mengucapkan anumodana karena sekarang saya bahagia. Bahagia nggak Anda? Benar, saya sekarang bahagia karena saya bisa berbagi, Anda jadi bahagia, saya juga, Anda senang, saya juga jadi senang ya. Jadi kebahagiaan itu ketika Anda bisa memberikan kebahagiaan orang lain. Jadi kebahagiaan di dalam misalnya itu Anda membantu atau menolong orang itu jadi bahagia, Anda senang, Anda turut bermudita cita. Nah, waktu itu Anda senang, ya orang lain juga senang. Ya sama, hari ini juga Anda senang, saya juga senang. Ya, saya mengucapin anumodana, Anda sudah datang ke sini jauh-jauh dari Tangerang, dari Ciledug, dari mana lagi? Dari Sunter, dari Peluit, dan dari mana lagi yang paling jauh? Ada nggak luar dari Jakarta? Jakarta Selatan, ya. Ya saya dari Kebumen nyampe ke sini. Iya, yang paling jauh saya nih. Iya. Besok harus pergi lagi gitu yang ke tempat yang lain. Beginilah kehidupan menjadi biku. Tapi justru kebahagiaannya dari sini. Kita bisa berbagi dhamma, orang lain jadi sukses, jadi bahagia gitu ya. Saya juga mendengarnya senang gitu. Jadi kebahagiaannya ini beginilah jadi seorang biku. Ya bukan dari materi, tapi ketika menyampaikan dhamma, kita praktek dhamma, kita bermeditasi, itu muncul kebahagiaan-kebahagiaannya. Nah, jadi ingat tadi kebahagiaan itu ada di dalam. Ingat itu. Jadi nanti pulang jangan lupa. Nah, tadi saya ucapin anumodana. Dan sekarang Anda tadi sudah ambil 8 sila dan mungkin sekarang Anda mau ambil 5 sila. Ya enggak?
Ya jadi enggak, ambil 5 sila enggak, mau lanjut ya sampai malam ya. Ya, jadi Anda kalau yang mau lanjut atas sila silakan Anda ya lanjut sampai besok. Nah waktu Anda nanti pulang Anda lapar enggak? Iya bilangnya lanjut Bante, ntar pulang mampir dulu kemana, ke restoran atau kemana gitu. Nah waktu sekarang ada nggak minuman sore buat Yogi? Nggak ada ya? Ada ya di bawah ya? Ya udah dah diganjel dulu sama minumannya. Jadi atas sila ini ada beda 3 sila sama 5 sila ini ya. Nah jadi yang keenam apa? Wikala bojana. Jadi tidak makan di waktu yang salah. Nah jadi waktu yang salah itu setelah tengah hari. Tadi tengah harinya ini 11.46 misalnya ya. Jadi waktu itu Anda sudah nggak makan lagi. Tapi sebelum 11.46 Anda masih ada kesempatan untuk makan. Nah tapi kalau nanti Anda berlatih atas sila misalnya di rumah atau di tempat lain, bisa minum jus. Nah atau minum ya seperti kayak teh manis atau misalnya wedang gitu ya, jahe. Nah jadi bisa melanjutkan atas silanya. Jadi tidak terputus. Nanti kalau Anda pulang masih lapar atau lemes, Anda buru-buru misalnya minum jus. Nah tapi jusnya Anda jangan salah. Oh saya mau jus ini duren. Nggak bisa. Waktu di Beji Kapia ini suka kasih mangga, suka kasih buah dragon, suka kasih apel, suka kasih jeruk, suka kasih jeruk nipis, jeruk itu ya, jeruk nipis namanya, lemon ya. Tapi jangan salah ya, ada jeruk ini, jeruk yang jeruk Bali. Nah ini belum tahu. Nah jadi waktu buat jus itu jangan pakai air panas ya. Oh saya mau jeruk anget. Ini gagal kalau Anda minum jeruk anget gitu ya. Ini melanggar karena dalam proses pembuatan jus itu tidak boleh pakai air panas. Tapi kalau Anda nyampur jeruk nipis tambah air panas, tambah gula, itu masih bisa. Kenapa? Karena kategori dari jeruk nipis itu obat. Tapi kalau jeruk biasa gitu, misalnya jeruk mandarin, jeruk apa sunkist atau jeruk yang lain-lain, nah itu Anda campur pakai air panas. Nah nanti pertama nutrisi akan rusak dan kedua itu akan tidak layak. Karena proses dari pembuatan jus itu tidak boleh pakai air panas, cuma boleh dipanaskan dengan matahari. Nggak boleh misalnya Anda buat jus atau Anda beli jadi gitu ya. Nah itu biasanya udah diproses kimia atau dimasak atau apa. Nah itu kurang murni. Jadi kalau bisa Anda buat jus sendiri, ngeblender sendiri, saring sendiri. Nah ada beberapa buah yang tidak boleh, seperti buah lontar, buah kelapa, buah macam-macamnya nangka. Misalnya kayak nangka, terus juga kayak duren, terus juga macamnya lagi kayak ini. Bukan, ya melon. Nah ada kayak ini namanya apa ya, sukun. Nah jenis-jenis dari nangka itu ya, yang berbiji-biji gitu di dalam buah besar. Nah itu nggak bisa. Melon, terus juga semangka, terus nanti buah yang seperti ini, macam-macamnya labu. Ya melon atau pamelo atau yang lain-lain tuh mirip-mirip. Nah itu kayak bonteng suri, bonteng atau mentimun itu nggak bisa. Nah jadi tolong nanti kalau mau atas sila bisa dilanjutin
ya buat jus yang paling mudah, misalnya apel atau jeruk atau ya tadi misalnya buah pir atau yang lain. Jadi buahnya itu ini tidak termasuk yang 9 itu. Nah, jadi itu wikala bojana. Anda bisa melanjutkan tanpa harus makan gitu. Anda minum jus. Terus selanjutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini sulit nggak? Sulit, apalagi sekarang gitu ya. Saya tidak berlatih diri untuk pergi untuk melihat tontonan. Tapi Anda nonton YouTube. Anda melanggar nggak misalnya? Melanggar nggak? Iya. Jadi, nah jadi kasusnya kayak sekarang saya damatok, Anda melanggar nggak? Ya jadi tolong kalau menontonnya yang kalau misalnya dhamma atau bukan dhamma, ya jangan ditonton karena Anda lagi atas sila. Tapi kalau misalnya Anda player ini gitu, misalnya dhamma talk di YouTube, misalnya tentang meditasi atau tentang dhamma, terus Anda dengar, Anda melanggar nggak? Enggak. Jadi yang dimaksud ini melihat pertunjukan tontonan gitu, yang hiburan. Tapi kalau dhamma enggak. Nah terus mungkin Anda perempuan. Saya lihat ya perempuan yang berdandan sama yang nggak berdandan, sebenarnya yang nggak berdandan lebih alami, lebih bagus. Nah ketika Anda sering melatih meditasi, Anda sering ngadain atas sila, Anda nggak perlu make up lagi dah. Karena nanti alami, muka Anda akan bening. Bener nggak? Bisa nggak? Waktu itu saya lihat ada gitu ya. Waktu belum jadi, setelah udah berapa lama karena dia berlatih meditasi, kok mukanya berubah jadi cerah gitu ya. Iya. Jadi keindahan yang dari dalam ini sifatnya lebih alami. Kadang ya perempuan ini ya namanya perempuan sifatnya mau dilihat lebih cantik. Tapi kecantikan itu bukan dari make up, tapi dari silanya, dari perbuatannya, ya dari konsentrasinya, dari kebijaksanaannya. Nah, jadi Anda sebagai perempuan nggak perlu itulah macam-macam. Bahaya dia. Waktu itu mungkin ya, saya nggak tahu penyebabnya itu. Jadi ada perempuan usia di bawah 60 atau 60-an kena kanker liver. Tapi waktu itu kayaknya ada sifat, waktu itu pernah dengar ada operasi dagunya atau apa gitulah. Tapi kemungkinan itu penyebab kankernya itu livernya itu karena dia sibuk telat makan. Nah mungkin ya jadi bahaya gitu, kadang Anda memperdulikan muka Anda, tapi Anda tidak memperhatikan kesehatan Anda. Anda bermake up atau Anda operasi gitu ya, itu bahaya gitu, nanti bisa jadi sel-sel cancer. Lebih baik Anda mendalami dhamma. Ketika Anda lihat dah, misalnya satu guru, misalnya ada satu selenya kan udah atas sila atau udah 10 sila, nggak pakai make up, tapi kayaknya cerah atau bening atau ya enak dilihat. Kenapa? Karena dari dalamnya. Jadi kualitas Anda itu lihat dari luarnya dulu. Kalau luarnya kayaknya kusam, mungkin pikirannya ini kacau. Iya enggak? Iya enggak? Kok lihat misal ada orang ini kayaknya happy terus kayak kelihatannya ya. Ya mungkin ya di dalamnya juga happy. Ya kayak Anda gitu misalnya lihat satu guru atau yang lain. Seperti itu. Nah jadi balik lagi ada di dalam. Nah jadi tadi yang itu melihat pertunjukan, terus memakai perhiasan, terus memakai ya kosmetik, dan juga menari, bermain musik. Nah itu Anda coba tinggalkan di waktu Anda atas sila.
Nah, terus yang ke-8 ada Uccasayana Mahasayana. Nah, ini Uccasayana Mahasayana, Anda bisa nggak tidur di lantai? Anda bisa nggak tidur di lantai? Iya. Saya juga nggak bisa kok. Iya, sakit ya lama-lama. Jadi salah, Anda jangan, atas sila Uccasayana saya tidurnya nggak boleh di kasur atau di tempat yang mewah ya. Jadi Uccasayana itu tinggi dan mewah. Nah, waktu zaman Buddha tingginya itu di atas 1 kaki. Jadi kayak sekarang ya, saya duduk di tempat yang tinggi nggak? Tinggi nggak? Nah, jadi perhitungan tinggi itu dihitung dari kakinya, kaki bangku. Nah, jadi ini ya, kaki bangku saya ini enggak lebih dari 1 kaki atau enggak lebih dari sekitar 30 cm. Nah, jadi tidak termasuk yang tinggi. Nah, kalau meja ini ada misalnya 30 cm misalnya. Nah, ini baru kategori tinggi. Nah, jadi jaraknya itu sekitar 30 sentian tingginya. Di rumah Anda, spring bed Anda tinggi nggak? Tinggi nggak? Kakinya? Kakinya enggak? Enggak. Terus alasnya tinggi? Itu pelanggaran apa enggak? Pelanggaran apa enggak? Pelanggaran? Melanggar enggak? Melanggar enggak? Melanggar enggak? Ya, jadi waktu itu saya punya pengalaman. Kalau kita mampir, misalnya kita mau ke Borobudur, waktu itu kita mampir di penginapan. Tempatnya itu kan kasur-kasurnya tinggi. Bantai-bantai, masa mau tidur di lantai gitu kan. Ya waktu itu saya tanya sama senior saya, bisa nggak bantai ini? Nggak masalah. Nah, waktu di tempat di center di Myanmar, waktu itu juga ya ada fasilitas gitu ya. Kutinya itu waktu itu ranjangnya itu kakinya tinggi. Pertama kali ya dibuat sama kontraktornya. Nah, waktu itu ya dilaporin kan ke guru. Guru bilang ini nggak bisa, akhirnya harus dipotong kakinya. Nah, waktu itu spring bednya kan udah jadi yang tinggi segini ya misalnya. Bisa nggak dipakai? Bisa. Misalnya lihat dah Kuti Sedoji spring bednya tinggi ya. Jadi di kakinya ya. Nah, waktu Anda nanti atas sila, saya harus tidur di lantai. Salah. Jadi Uccasayana Mahasayana ini tinggi dan mewah itu ada ininya, kategorinya. Terus Mahasayana ini jadi mewah. Mewah ini dalam kategorinya zaman dulu ya. Zaman dulu itu barang mewah itu kapuk, katun gitu. Jadi waktu di zaman Buddha itu katun itu barang yang mewah. Jadi tempat tidurnya itu di kapuk. Tapi kalau sekarang kapuk ini udah nggak musim atau udah nggak zaman, ya nggak? Anda duduk di sofa dari busa. Anda tidur di spring bed, udah busa. Nah, tapi hati-hati bisa dibantal, bener nggak? Bantalnya masih kapuk. Nah, itu tolong digeser dulu. Nah, jadi tinggi dan mewah itu dari yang tinggi kakinya ya, dari kaki. Terus yang mewahnya itu dari kategorinya itu, materialnya. Kayak misalnya saya duduk di sini, kayaknya mewah nggak? Enggak. Mewah apa enggak? Tinggi enggak? Ya, jadi kalau buat dhamma enggak apa-apa. Jadi ada di Thailand itu bantainya itu kayak di singgasana duduk. Terus kakinya mungkin bisa
berapa senti nih? Segini. Ya semeter kurang lah ya. Nah itu kan tinggi. Nah tapi karena ini untuk damatok, nah ini enggak masalah. Nah jadi yang ini. Terus ini udah 8 sila. Nah yang 8 sila ini Anda bisa lanjutkan kalau mau lanjutkan. Waktu itu ada siapa ya? Iya, waktu itu sama ini saya ada Umat Tangerang. Dia sampai sekarang ngejalanin atasila, tapi dia bilang pernah sekali enggak atasila karena waktu itu ada undangan makan gitu. Dia harus terpaksa ikutan gitu makan. Nah, tapi selama itu seumur hidupnya ya pas itu dia udah bertekad sampai sekarang di atasila enggak makan. Badannya kok enggak nambah kurus atau enggak sehat gitu ya. Jadi sebenarnya yang atas sila itu akan lebih sehat dibanding yang ya 5 sila sama yang 8 sila ya. Misalnya yang 8 sila itu atas sila, orang yang atas sila itu akan lebih sehat dibanding yang makan tiap hari. Sehari misalnya 3 atau 4 atau 5. Anda makan sehari berapa? 3 kali. Mungkin ada 4. Nah waktu malam-malam Anda makan, nah itu pencernaannya itu sudah nggak maksimal. Nah nanti belakangan mengendap di usus Anda. Nah itu akan jadi cancer, ya jadi penyakit-penyakit. Nah jadi atasila ini juga sangat-sangat bermanfaat buat kesehatan Anda. Ya juga buat ini juga batin Anda. Nah jadi kalau Anda bisa melanjutkan juga atasila sampai sekuatnya, tapi Anda jangan mengucap saya atasila tapi saya makan gitu ya, malam gitu. Nah berarti Anda sudah musyawadah. Jadi ketika Anda sudah tidak mampu, ya udah di dalam batin Anda atau Anda ke Rupang Buddha, ya sekarang hari ini saya tidak sanggup 8 sila, saya memutuskan untuk 5 sila. Nah, jadi hari ini yang terus mau 8 sila lanjutin silakan sekuatnya. Tapi kalau yang mau 5 sila boleh ulang lagi sama saya. Mau ulang gak yang 5 sila? Sebaiknya diulang. Ketika Anda mengulang lagi, Anda melakukan kebajikan, Anda melakukan perlindungan kepada Tisarana, terus juga Anda bertekad lagi. Ya jadi kalau ambil 5 sila lagi silakan. Nah jadi acara ODM ini udah cukup sampai hari ini, tapi perjuangan Anda belum cukup hari ini, Anda terus lanjutkan besok dan besok. Jadi sebelumnya kita sama-sama ini melakukan pelimpahan jasa. Jadi tadi Anda dari pagi sampai hari ini Anda banyak mengumpulkan jasa kebajikan. Semoga jasa kebajikannya ini melimpah kepada para dewa. Semoga para dewa turut berbahagia. Semoga jasa Anda kebajikannya ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga jasa kebajikannya ini melimpah kepada Anda sendiri. Dengan jasa kebajikannya ini dapat merealisasi nibbana. Semoga jasa kebajikan ini dapat dibagikan sama rata kepada semua makhluk. Etawata ca amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya idame nyatinang hotu sukita hontu natayo idame punya asawakaya wahang hotu idame punya nibbanasa
Pacayo hotu mama punya bagam sabba satanam bhajemi te sabe me samam punya bagam labantu. Sadu, sadu, sadu. Saya juga akan baca parita, Anda cuma diem dan Anda dengan tenang. Sabitiyo viwajantu sokorogo winasatu mate bhavat wantarayo suki digayugo bhava Abhivadanna silisa nicang Buddha pacaino Cattaro dhamma vaddanti ayuwano sukhang balang Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba devata Sabba Buddha nubhavena sadasuki bhavantu te Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba devata Sabba dhamma nubhavena sadasuki bhavantu te Bhavantu sabba manggalang rakantu sabba devata Sabba sangha nubhavena sadasuki bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.